Nasdem ibarat kapal nyaris karam, biarkan sajalah. Titanic pun karam tapi dikenang loh. Jadi gini, bukan spesifik membantu Nasdem, tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anies. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anies. Kami ada untuk membesarkan, memenangkan Anies dan membesarkan partai-partai pendukung dia. Pengalaman saya mengikuti pilkada dan sekarang pilpres. Pilkada itu dulu boleh dilihat rekamannya ketika 2016-2017 tidak ada satupun survei yang menempatkan sebagai nomor satu. Bahkan ketika masuk putaran kedua, beberapa hari sebelum pilkada pun selalu di nomor 2. Jadi buat kami yang penting hari ini itu bekerja, menjangkau semua, menjangkau masyarakat. Pilpresnya masih bulan Februari. Jadi hari ini hasil survei apapun adalah feedback. Tapi bagi kita yang penting adalah kerja terus, menjangkau terus, jelaskan rekam jejak kita, jelaskan gagasan kita, jangkau semuanya. Dan bagi survei-survei itu juga menarik sebenarnya buat saya, bahwa dalam setiap sikap politik apapun itu ada split sebenarnya. Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air, di mana basis konstituen antara Anies dan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah ya di berbagai tempat, di Bali dan sejumlah tempat yang lain mengundurkan diri dari kepengurusannya. Itu split. Artinya kecewa dengan Anies yang dipersonifikasi sebagai sosok yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok aktivis Islam yang berseberangan dengan mereka. Begitupun dengan sisi pendukung Anies. Nasdem sudah mau tenggelam, kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja, karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Dan pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan, karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Ya, dalam ulasan terbarunya, Denny Siregar menyebutkan bahwa Nasdem kini ibarat kapal yang hampir karam. Kesialan yang bermula dari keputusan sembrono mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres, lalu berlanjut sampai sekarang. Ada yang menyebut Anies seperti membawa kutukan kemana saja dia pergi, yakni berupa kesialan akibat cara berpolitiknya pada Pilgub 2017 yang nyaris mengoyak negeri ini karena taktik politik identitas yang berlangsung kala itu. Nasdem juga perlu waspada karena dua koleganya yang berada di koalisi perubahan kini sedang bersiap menyelamatkan diri, seperti menaiki kapal sekoci biar nggak ikutan tenggelam bersama kapal besar bernama koalisi perubahan itu. PKS dengan taktik mendekati Sandiaga agar mau ditawarkan ke Prabowo agar diusung bersama Gerindra. Sementara Demokrat bersiap juga dengan membuka komunikasi bersama PDIP. Mungkin tawaran berupa jaminan AHY menjadi menteri sudah dirasa cukup daripada ngotot mensyaratkan posisi bacawa pres bersama Nasdem tapi nggak dapat apa-apa, ya kan? Dan jika benar salah satu dari dua partai mereka berhasil lolos dengan plan B mereka, praktis peluang Nasdem mengusung Anies akan tertutup. Nah, disinilah Nasdem perlu jeli menemukan solusi terbaik dengan bersiap akan merapat kemana seandainya kans Anies terontok gara-gara koalisi perubahan ditinggal PKS ataupun Demokrat. Ancaman lain bagi Nasdem adalah potensi karamnya kapal partai itu, karena berbagai kasus yang membelit Nasdem belakangan ini. Belum juga Johnny G. Plate di sidang atas kasus korupsi proyek BTS. Ada kabar kalau ribuan kader dan simpatisan Nasdem mundur di Indramayu karena ada kabar kadernya yang kecewa berat karena perebutan posisi yang membuatnya harus membayar 3,5 miliar lebih kalau mau maju sebagai nomor 2 dapilnya. Bicara soal kapal karam, kalau Surya Paloh masih pede, harusnya kita biarkan saja beliau ngotot mengajukan Anies sampai benar-benar kita menyaksikan karamnya kapal besar Nasdem di kancah politik nasional. Mungkin Surya Paloh terinspirasi oleh perjuangan Jack dalam memperjuangkan cintanya bersama Rose yang tetap bersama sekalipun kapal besar dan modern ini karam di tengah lautan yang sangat dingin dan menewaskan ribuan orang. Ya sudahlah, kita biarkan saja. Wong kapal besar Titanic pun masih dikenang sampai hari ini, meskipun mengalami karam pada pelayaran perdananya.
Mungkin besok kalau Nasdem karam beneran dengan gagal lolos ke parlemen dan dikangkang oleh Perindo, kita tinggal membahasnya di warung-warung kopi atau angkringan. Kalau pernah ada partai mediocre yang merasa diri cukup mampu, ternyata gara-gara salah mengusung baca pres malah garam dan tenggelam. Besar orang ya. Seperti diketahui, ribuan kader Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu telah mengundurkan diri secara massal dari Dewan Pengurus Daerah sampai Dewan Pengurus Cabang atau DPC tingkat kecamatan. Wah, ini benar-benar gawat ya. Om Brewok lagi masa nih Anies Baswedan nih ya. Nah, sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @anak_ogi menggambarkan mereka para kader Om Brewok menanggalkan seluruh atribut partainya, mulai dari baju sampai pencopotan branding Partai Demokrat di seluruh kendaraan operasional partai, sampai ramai-ramai membuang baju partai. Serta ditelusuri ternyata aksi pengunduran diri massal tersebut merupakan buntut kekecewaan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Yosep Husein Ibrahim, atas putusan DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Di mana Okesen.com merilis bahwa Yosep namanya gak ditempatkan di nomor urut 1 dalam daftar bacalek oleh Nasdem Jawa Timur. Bahkan Ibrahim mengungkapkan saat dirinya menanyakan terkait perihal nomor urut yang tidak sesuai dengan komitmen, Ibrahim justru harus membayar mahar yang cukup besar, yaitu 3,5 miliar untuk bisa menggeser posisi Nining pada nomor urut 2. Waduh, katanya Om Brewok anti mahar. Gimana nih Om Brewok? Apa butuh dana untuk topang kampanye Anies Baswedan nih? Karenanya Ibrahim alias Yosep ini secara tegas menolak dan lebih memilih mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Parahnya lagi, jumlah kader yang mengundurkan diri tidak main-main. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Padahal Yosep menuturkan begitu besar semangat yang dibangun oleh para kader untuk membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. Sedikit bocoran bahwa kader yang mengundurkan diri dari partainya Om Brewok ini hampir mencapai 120 ribuan ya. Nasdem sejak mendukung Anies Baswedan selalu mendapatkan banyak persoalan. Kasus korupsi BTS yang nilainya miliaran sampai banyaknya kader partai yang memundurkan diri. Padahal sejak mendukung Anies Baswedan, Partai Om Brewok ini sangat berharap ada semacam Anies efek guna menaikkan elektabilitas partai. Tapi nyatanya Om Brewok salah strategi. Bicara restorasi memang hanya omong kosong belaka. Entah dengan berpikir dia akan paling pertama mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan, maka pemuja Anies Baswedan akan berbondong-bondong mendukung partainya.